Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberkati apapun situasi hidup kita. Selamat memasuki hari Minggu Paskah yang ke-6. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari Minggu ini kita mendengar bahwa Yesus berkata kepada muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman." Maka kita kembali bertanya, apakah kita sudah menuruti firman-Nya? Kalau sudah, berarti kita mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dikatakan tadi jelas, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, maka Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Kalau kita menuruti firman-Nya, kita tinggal di dalam kasih-Nya, Bapa akan datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Maka mari kita buka hati kita untuk setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dan memberi ruang bagi Allah untuk tinggal dalam hidup kita. Kadang kita terlalu sibuk dengan urusan kita, lalu kita lupa membuka ruang bagi Allah untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman. Jadi kalau kita tidak menuruti firman-Nya dan melakukan firman-Nya, kita tidak mengasihi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, semua itu aku katakan kepadamu selama aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kita tidak akan dibiarkan sendiri. Penolong, yaitu Roh Kudus, akan dicurahkan dalam hidup kita. Maka segala keinginan perbuatan baik, niat-niat baik adalah berkat kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Dia membiarkan damai sejahteranya tinggal bersama-sama dengan kita. Maka mari kita buang kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, nafsu tidak teratur, keserakahan, dan lain-lain. Supaya damai sejahtera sungguh tinggal dalam hidup kita. Kalau tidak, kalau kita masih benci, marah, iri hati, dendam, sulit damai datang dalam hidup kita.
Padahal Tuhan sudah memberikan damai bagi kita. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus agar kita membuka hati kita. Kita membuang keinginan-keinginan duniawi dan membiarkan damainya tinggal dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu membawa damai sejahtera bagi hidup kami. Bantulah kami, agar damai sejahtera yang Kau bawa dalam hidup kami boleh tersimpan baik dan mampu kami bagikan dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, tutur kata, dan sikap kami. Tuhan, jadikan kami pembawa damai sejahtera-Mu. Jauhkanlah kami dari kebencian, iri hati, dendam. Bantulah kami untuk tetap percaya kepadamu. Jauhkan kami dari keraguan-raguan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.